Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari DB5 PS001 akan mempresentasikan capstone project dengan aplikasi Habit Tracker. Di sini tim kami yang yaitu saya Ahmad Jafar Sadik, ada Mas Adarul Anas Septian, ada Mbak Devi Mutiarsari, dan Mas Jadi Sakir Noval. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Darul Anas. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Latar belakangnya, kenapa kami memilih untuk aplikasi ini adalah pertama, kesulitan mempertahankan kebiasaan baik. Sebagian besar orang gagal membentuk kebiasaan secara konsisten karena tidak punya sistem pelacak yang mendukung. Kedua, tidak adanya umpan balik harian. Kebiasaan yang dijalankan tanpa pelacak cenderung mudah dilupakan dan tidak terukur progresnya. Ketiga, kebutuhan akan solusi sederhana dan lokal. Banyak pengguna membutuhkan alat bantu personal tanpa terhubung ke internet dan tanpa membuat akun. Keempat, yang terakhir, kesenjangan yang ditemukan. Meski banyak aplikasi habit tracker tersedia, sebagian besar tidak mendukung penggunaan offline. Juga tidak tersedia dalam bahasa Indonesia dan juga tidak memiliki fitur habit stacking, yaitu yang kita ambil dari buku Atomic Habits by James Clear ini. Boleh silakan next. Kemudian apa itu habit tracker? Pada dasarnya habit tracker itu adalah aplikasi sederhana yang membantu kita membentuk kebiasaan baik lewat pencatatan, mengingat, dan visualisasi progres. Tujuan utamanya bukan untuk mencatat, tapi untuk menjaga konsistensi dan memberikan motivasi lewat target dan penghargaan. Silakan next. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Jafar, silakan. Ya, terima kasih Mas. Di sini ada kenapa alasan kami memilih proyek Habit Tracker ini itu setiap fitur seperti habit dasar, reminder, dan progres dibangun secara modular dan dapat dikembangkan secara bertahap. Kemudian kami menerapkan materi seperti Room untuk data lokal dan Work Manager untuk bermodel sesuai pembelajaran Android. Kemudian, semua fungsi dapat berjalan secara offline tanpa server, cocok untuk eksplorasi client set dan pengujian secara efisiensi. Ini ada beberapa alur pengerjaan untuk habit tracking apps ini. Di minggu pertama yaitu perencanaan flowchart, perencanaan UI UX, perencanaan deployment diagram, technical design, perencanaan IRD, dan database berdasarkan alur UI UX. Pada minggu kedua yaitu setup GitHub repository, perencanaan skema entity dan DAO berdasarkan UI UX dan IRD. Kemudian ada membuat interface aplikasi berdasarkan rancangan UI UX di Figma dan kebutuhan data. Pada minggu ketiga, kita membuat interface aplikasi berdasarkan rancangan UI UX di Figma dan kebutuhan data, membuat penyimpanan room dan data store, kemudian room dan UI binding menggunakan logic process dan UI. Pada minggu keempat, yaitu testing interface dan fungsionalitas secara manual, kemudian ada bug fix enhancement, clean up codes. Kemudian akan dijelaskan oleh Mas Darul. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk implementasi di minggu pertama, di sini kita juga selain membuat UI UX desainnya, yang nanti akan langsung dijelaskan implementasi aplikasinya oleh rekan saya. Di sini ada juga kita buat flowchart di awal. Flowchartnya itu dimulai dari onboarding. Di onboarding ini user diberikan bacaan awal dan juga halaman input username atau nama pengguna. Jadi satu aplikasi ini hanya bisa satu pengguna dan satu pengguna ini tidak bisa login ya. Jadi benar-benar langsung namanya terdaftar. Di dashboard ini kemudian langsung masuk ke dashboard. Nah di dashboard ini adalah 4 halaman yang ditampilkan lewat bottom view. 4 halaman ini terdiri dari home, notification, progress, dan habits. Secara garis besar, fitur fungsi aplikasi ini dari flowchart adalah di tampilan home akan di-track habit secara daily yang nanti bisa di-checklist. Bisa juga untuk ditambahkan, kemudian di notifikasi adalah halaman untuk menampilkan notifikasi. Di progress adalah halaman untuk menampilkan view report yang untuk menampilkan report hasil selama progresnya. Di My Habits ini adalah tampilan yang bisa ditampilkan itu total habit yang sudah dibuat dan total habit stacking yang sudah dibuat. Kemudian untuk IRD-nya kita pakai 5 database pada dasarnya, 5 table pada dasarnya, yaitu dari habit log, habit stack, notification log, dan user progress.
Sebagai contoh untuk habit dan habit lock relasinya itu one to many seperti itu. Baik, selanjutnya silakan next. Nah, oke. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Devi. Silakan, Mbak Devi. Ya, terima kasih Mas Darul. Untuk implementasi pada minggu kedua, kami mulai membuat repository yang ada di GitHub dengan branch awal main. Namun lalu kami memutuskan untuk membuat branch default dengan nama development, dan di branch development ini kami mengumpulkan semua pull request sebelum di merge ke development. Lalu ada gambar kedua di mana kami sudah men-slicing UI yang dimulai dari komponen yang kecil-kecil terlebih dahulu, seperti di sini contohnya adalah akordeon yang ada di screen progress. Di sini juga kami sudah membuat tampilan previewnya. Dan maksud dari kami men-slicing dari komponen yang kecil agar bisa digunakan secara reusable di komponen yang lain. Kemudian untuk implementasi di minggu ketiga, kami sudah melakukan binding UI dengan data room menggunakan view model. Dan di sini sudah tampil 5 tabel yang sudah dijelaskan oleh Mas Darul tadi, yaitu ada habit logs, habit stacks, habits, notification logs, dan user progress. Dan juga sudah terlihat data masuk tersimpan di dalam ROM, sehingga sudah memang terbinding atau terhubung datanya dengan UI tersebut. Kemudian di implementasi pada minggu keempat, kami melakukan bug fixing, enhancement, dan clean up code. Dan di sini terlihat banyak branches yang sebelumnya sudah dibuat pada masa development. Nah, kami melakukan merging dari semua branch ini ke development. Jadi sudah dipastikan bahwa kode di development ini sudah bersih dari komen atau yang lain. Jadi sudah siap digunakan dan di-build. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Zaid. Oke, pada tampilan ini, berikut ini merupakan tampilan aplikasi Habit Tracker. Pada tampilan splash screen pertama kali, tampilan awal yang simple dengan icon yang berwarna hijau mencerminkan semangat pertumbuhan. Pada tampilan onboarding pertama, dengan tampilan perubahan kecil hasil besar, memberi motivasi bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar. Pada tampilan onboarding kedua, pengguna dapat menentukan tujuan sesuai kebutuhan dengan visual checklist. Pada tampilan onboarding 3, rantai kebiasaan, menjelaskan pentingnya konsisten dalam membangun kebiasaan. Berikutnya, pada tampilan pertama kali aplikasi dibuka, pada halaman home, menampilkan ringkasan kebiasaan harian dan tombol untuk menambah kebiasaan. Pada tampilan halaman habits, terdiri dari tab tracking dan stacking untuk mengatur kebiasaan. Pada tampilan stacking detail, kebiasaan bisa dikelompokkan dalam satu rutinitas seperti mengurus diri. Pada tampilan halaman kemajuan, menampilkan progress level, XP, dan status kebiasaan. Pada tampilan notifikasi reminder, pengingat otomatis sesuai jadwal kebiasaan pengguna. Lalu pada tampilan interaksi notifikasi, notifikasi langsung mengarah ke halaman utama untuk mencentang aktivitas pada saat user menekan notifikasinya. Berikut ini adalah tools utama yang kami gunakan dalam pengembangan aplikasi Habit Tracker ini. Android Studio sebagai IDE utama untuk coding dan testing aplikasi. Kemudian Figma untuk mendesain antarmuka dan prototyping secara kolaboratif. Kemudian Kotlin, bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam aplikasi ini. GitHub
manajemen versi kode untuk kolaborasi antar tim. Demikian presentasi dari aplikasi Habit Tracker yang kami kembangkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.